terima kasih untuk kesempatannya dan juga selamat terima kasih sudah mengikuti. Kalau yang dari pagi mungkin udah agak lelah, tapi tetap semangat karena ini adalah momen 2 tahun sekali, jarang-jarang. Dan seperti saya senang sekali dapat memimpin untuk Open Forum ketiga ini karena pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para diaspora. Kita kali ini akan bertemu dengan stakeholders, diantaranya adalah Ibu Christina yang sudah hadir di sini sebagai anggota DPR RI dan juga Dapil Luar Negeri. Selamat sore Ibu Christina. Dan kita punya narasumber kedua yang juga kita bilang Ibu Siti Maulidia atau lebih dikenal dengan Ibu Dubes Nining. Selamat sore Ibu. Ibu Dubes Nining ini pernah menjadi ambasador atau dubes di Afrika untuk Ethiopia, Djibouti, dan juga African Union, dan saat ini menjadi staf ahli Menlu bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Wah, ini banyak para diaspora yang menunggu nih Bu berdua ini, terutama untuk kita banyak ya stakeholder, tapi Ibu dua ini kita bilang sering banget menemui para diaspora, terutama Ibu Christina dan juga Ibu Nining. Nah, untuk tidak memberikan waktu yang cukup singkat ini, saya akan mencoba memulai dari Ibu Christina dan juga nanti dilanjutkan oleh Bu Nining. Kira-kira apa ini Bu yang bisa diberikan update pada teman-teman diaspora yang sudah menunggu-nunggu, yang mungkin sudah dilakukan dalam tahap di DPR atau juga yang akan direncanakan. Demikian juga kepada Ibu Nining nanti Bu, kira-kira bisa nggak ada update apa yang kita harus ketahui dan juga apa yang diharapkan untuk partisipasi. Silakan Ibu Christina. Ya, Pak Salu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga panitia yang sudah mengundang saya. Bu Nini, selamat ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, sore, dan malam untuk semua teman-teman diaspora di belahan manapun nih berada saat ini. Senang sekali bisa menyapa dalam kesempatan ini. Saya sudah di brief nih, waktunya singkat oleh panitia. Jadi kami diminta sekaligus melaporkan tentang dua hal. Yang pertama adalah apa sih yang telah dilakukan selama ini untuk menampung aspirasi diaspora. Nah, jadi memang aspirasi diaspora dan perlindungan pekerja migran itu menjadi 2 dari 4 fokus perjuangan kami, yang mana sejak masa kampanye dulu ketika kami berkeliling ya, mengunjungi warga negara Indonesia di berbagai pelosok, itu semua kami tampung. Dan ini adalah program yang sudah kami rincikan, sehingga selain tugas-tugas kami di Komisi 1 saat ini dan juga di Badan Legislasi, hal-hal inilah yang terakhir yang kami trying to fulfill gitu. Nah, sebetulnya kami ingin berkunjung secara fisik ya ke semua diaspora sejauh memungkinkan, tapi sayangnya karena pandemi ini baru sempat kejadian mengunjungi diaspora di Singapura. Tapi dengan Zoom meeting akhirnya cukup ini juga. Sejauh ini kami punya program yang namanya Town Hall Meet Representatif, dan kami telah lakukan pertemuan dengan diaspora, PMI, anak buah kapal maupun juga pekerja migran Indonesia di berbagai belahan dunia. Sejauh ini sudah 21 kali. Nah, aspirasi yang kami serap ini untuk selanjutnya akan kami sampaikan jika itu tidak terkait dengan tupoksi kami. Contoh, kemarin kami juga berbicara dalam Simposium Internasional PPI Dunia. Nah, itu juga aspirasinya banyak terkait dengan pendidikan, sehingga itu kami sampaikan kepada rekan-rekan kami di Komisi 10. Tapi kalau untuk hal-hal yang memang terkait dengan kewenangan atau tugas kami, itu akan kami perjuangkan sendiri. Di Komisi 1 kami juga melakukan fit and proper test terhadap duta besar, sudah 2 kali kami lakukan, sehingga sebelum melakukan fit and proper itu kami berusaha mendapatkan masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri terkait kinerja perwakilan yang mungkin kiranya hendak diperbaiki ataupun ada hal-hal lain yang disampaikan. Inilah yang kemudian kami pastikan kepada calon duta besar terkait dengan komitmen-komitmen itu. Jadi intinya Pak Salut, kalau untuk aspirasi atau menampung masukan-masukan, kami selalu terbuka ya, kami sangat aksesibel melalui WhatsApp ataupun email ataupun direct message, itu selalu bisa dihubungi. Dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, kami juga selalu mengupdate kegiatan kami di medsos, dan setiap akhir masa sidang atau masa reses kami membuat catatan kerja terkait apa-apa saja yang terjadi dalam satu masa sidang itu.
terkait dengan isu yang dibahas, jumlah rapat yang dihadiri, kunjungan, pertemuan, dan lain-lain. Ini sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi. Itu satu hal terkait dengan aspirasi. Nah, kita masuk ke prioritas kebijakan yang diperjuangkan. Nah, jadi memang kepentingan diaspora dan kepentingan pekerja migran itu berbeda. Ini adalah karakteristik baku ya sebetulnya. Nah, kalau terkait dengan diaspora ini, kami juga diundang oleh Kementerian Luar Negeri sebagai narasumber terkait dengan perumusan buku putih kebijakan luar negeri. Nah, di sini kami melihat kemarin itu porsi untuk diaspora masih kurang, sehingga tentu kami suarakan agar mendapat lebih banyak perhatian. Lalu juga mungkin teman-teman ingat dulu Pak Jokowi pernah ada janji waktu masa kampanye tentang diaspora bertalenta tinggi. Nah, ini akan ada badan yang dibentuk, yaitu Manajemen Talenta Nasional. Ini juga kami selalu berkomunikasi dengan kantor staf presiden sejauh mana rencana pembentukan dari badan ini dan roadmap-nya seperti apa, peranan seperti apa yang diharapkan bisa diambil atau dijalankan oleh diaspora. Kami juga aktif berkomunikasi dengan kepala perwakilan kita di berbagai negara. Tentunya juga ini semua terkait dengan kepentingan baik diaspora maupun pekerja migran. Kalau untuk update khusus pekerja migran, sejak awal kami menjabat itu, MOU terkait dengan rekrutmen dan penempatan pekerja migran domestik menjadi salah satu hal yang kami push terus. Nah, kami cukup senang kemarin itu ketika Perdana Menteri Malaysia datang, akhirnya Bu Menlu juga sudah sounding ke Pak Presiden untuk dibahas, dan sekarang sudah mulai lagi negosiasinya antara Kemenaker. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kemenaker, dan ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dan kami kawal terus. Lalu juga terkait dengan peraturan pemerintah anak buah kapal sebagai amanat dari Undang-Undang Perlindungan PMI, ini juga terus kami suarakan. Nah, status terakhir udah ada di Setnek. Saat ini kami menunggu janji appointment dengan Mensesnek untuk melihat ya update-nya sudah sejauh mana. Jadi intinya walaupun itu bukan menjadi kewenangan atau tupoksi dari mitra Komisi 1, saya selalu terbuka atau selalu berusaha ya untuk mengetuk pintu atau menjalin kolaborasi, intinya demi kepentingan masyarakat yang kebetulan kami wakili agar ini bisa menjadi bisa cepat terrealisasi. Dan dari pertama kali juga kami sudah menyuarakan agar pendataan WNI di luar negeri itu, karena datanya sampai saat ini masih belum merepresentasikan yang sebenarnya. Nah, ini kami push terus dan alhamdulillah ini telah masuk di program prioritas daripada Kementerian Luar Negeri untuk tahun 2022, sehingga nantinya akan dilakukan pendataan secara serentak di 139 kantor perwakilan agar kita bisa memiliki data yang valid ya sebagai salah satu infrastruktur untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Salut. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Christina. Jadi teman-teman para diaspora terutama ya, kelihatan sekali banyak yang sudah dilakukan dan juga banyak aktivitas yang bisa kita kontribusikan. Terima kasih Bu Christina sudah banyak mendengar masukan dari kita dan juga menyuarakannya. Sekarang saya akan mempersilahkan kepada Ibu Dubes Nining untuk memberikan update apa saja yang kira-kira kita harus ketahui dan apa juga yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah. Silakan Ibu Dubes Nining. Suaranya Bu masih di mute, sorry. Terima kasih Pak Salut, Bapak Ibu sekalian, Ibu Christina, selamat sore. Sebelumnya saya ingin meralat sedikit bahwa saya pernah menjadi dubes bukan di Ethiopia Pak Salut, tetapi di Polandia. Kebetulan saya baru kembali bulan Januari kemarin. Ya. Mungkin terkait hal-hal yang telah dilaksanakan. Pertama, pada saat ini pemerintah tentu saja berusaha untuk selalu menjamin diaspora mendapat fasilitasi yang memudahkan mereka untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional. Jadi pertama, Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang biasa kita sebut dengan KMILEN atau Kartu Diaspora sekarang sedang di-revamp
agar kartu ini bisa memenuhi ekspektasi dan harapan para diaspora. Revamp ini juga dimaksudkan agar kartu diaspora terintegrasi dengan data-data pemerintah lainnya seperti data yang dimiliki oleh Dukcapil terkait data kependudukan, data keimigrasian seperti misalkan paspor dan visa, kemudian data ketenagakerjaan serta data pemilihan umum. Jadi sudah ada jadi big data terintegrated, tidak sendiri-sendiri lagi. Termasuk juga nanti kartu diaspora ini terintegrasi dan data tersebut. Kemudian kartu diaspora juga tengah diupayakan bukan hanya sebagai kartu tanda pengenal, tetapi juga sebagai kartu identitas. Pada saat ini pemerintah juga sedang memfinalisasi penerbitan diaspora bond yang akan menjadi sarana kontribusi para diaspora secara langsung dalam proses pendanaan pembangunan Indonesia. Selain itu, perwakilan RI juga tengah melakukan pendataan diaspora yang bertalenta tadi terkait dengan manajemen talenta nasional, strategi manajemen talenta nasional yang disebutkan oleh Ibu Christina. Pada saat ini Kemlu tengah melakukan pendataan untuk diaspora bertalenta di 3 bidang, yaitu bidang iptek, olahraga, dan seni budaya. Ini 3 bidang ini memang yang sudah diidentifikasi oleh program MTN ini. Kemudian ini pendataan ini nanti akan menjadi input dalam program manajemen talenta nasional yang tadi disebutkan. Kemudian tentu saja mungkin tadi sudah disebutkan bahwa program ini adalah program pengelolaan keluar biasaan yang dimiliki oleh warga negara kita dalam rangka membangkitkan kebanggaan nasional. Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan para diaspora untuk menjadi PNS. Pada saat ini sedang dilakukan pendaftaran calon PNS yang sudah lolos administrasi dari yang daftar dari semua diaspora untuk PNS itu ada sekitar 475 orang untuk 70 kementerian, karena ini memang serempak untuk semua kementerian pada saat yang sama, dan pendaftar ini datang dari 75 titik lokasi di luar negeri. Jadi banyak peminatnya untuk menjadi PNS di Indonesia. Jadi mungkin itu secara singkat Pak Salut terkait hal-hal yang sudah dilaksanakan. Tentu saja mengenai prioritas tadi sudah disampaikan, ke depannya kita terus akan menambah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kartu Kemilen atau kartu diaspora. Nanti kita akan susur harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh diaspora terkait fasilitas, dan kami akan dekati kementerian dan lembaga yang berwenang dalam terkait dengan fasilitas tersebut untuk membicarakan mengenai visibility kemungkinan fasilitas tersebut diberikan. Kami sudah mendapatkan ada 2 studi tentang Kemilen ini yang menjadi dasar kami untuk melihat apa saja yang menjadi harapan diaspora terkait dengan Kemilen ini. Kemudian tentu saja tadi sudah disebutkan oleh Ibu Christina bahwa prioritas yang lainnya adalah pendataan. Jadi mulai dengan pendataan di 3 bidang ini, nanti kita akan perbesar dengan pendataan di bidang-bidang lainnya. Mungkin demikian singkatnya Pak Salut. Terima kasih, banyak sekali ya. Kalau kita ikuti tadi dari awal pembukaan dan juga dialog-dialog, salah satu poinnya seperti Pak Dino bilang bahwa isu tentang diaspora kelembagaan ini udah dari pertama diaspora CID pertama ya, mengkonekkan antar diaspora. Dan beberapa studi juga yang setelah saya baca literaturnya, memang untuk dialog antara diaspora dan pemerintah atau stakeholder harus dimulai dengan kepercayaan. Nah, mungkin nanti Ibu bisa juga komen sampai sejauh mana kita kira tahapnya. Karena studi itu menunjukkan bahwa dialog harus dibuka, kemudian timbul kepercayaan antara 2 pihak, dari pemerintah percaya diaspora, diaspora juga percaya dengan pemerintah, baru akan terjadi sinergi. Tapi sebelum itu mungkin saya akan mempersilahkan ya, ada beberapa pertanyaan sudah nih. Saya ada pertanyaan dari Ibu Aileen dari United Kingdom. Apakah Ibu Aileen sudah dipersilakan masuk ya? Ya Pak. Oke, silahkan boleh ditanya langsung Ibu Aileen. Oh ya, selamat sore ya untuk yang di Jakarta. Kami
Di Inggris ini sudah dari jam 3 pagi ikut menyimak ya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya Pak Salut. Pertanyaan saya untuk Ibu Nining. Halo Bu Nining. Jadi Halo Bu Elin. kami senang sekali ya dengan acara CID 6 ini ya, karena berarti kita bisa share apa yang kita lakukan di luar negeri, dan ini bisa ditayangkan, dan banyak sekali ya teman-teman yang di tanah air yang juga melihat acara ini. Jadi itu kita senang sekali karena ini adalah kesempatan untuk sharing apa yang kita lakukan di luar negeri. Jadi tadi juga sudah banyak seperti di open forum ya, ada contoh-contoh karya-karya yang dikerjakan. Jadi ada karya-karya seni, kita ada pembalap, dan juga ada segala macam ilmuwan ya. Jadi maksudnya itu semua itu di Indonesia, Bu Nining, itu kita nggak ada ini, nggak ada rumah gitu, nggak ada tempat di mana itu bisa dijadikan satu tempat di mana kita bisa memperlihatkan apa yang kita kerjakan di sini ya. Jadi kami itu sudah ini sekali dengan website di IDN Global ya. Jadi itu banyak isi tentang apa yang kegiatan kami, dan juga ada newsletter yang semua orang bisa mendapatkan dari website IDN Global. Cuman pengen sekali ya bahwa teman-teman di tanah air itu juga bisa secara mudah gitu ya, bisa melihat apa yang sedang terjadi di luar negeri sebagai karya kami untuk tanah air. Jadi begini Bu, pertanyaan saya atau pesan saya adalah, alangkah baiknya bila diaspora Indonesia itu bisa difasilitasikan tempat, Bu. Jadi yang saya maksud itu adalah tempat konkret gitu ya, bata dan semen, itu di mana bisa kita melakukan acara-acara seperti pameran ya. Jadi itu pameran bisa berupa pameran yang konkret ya. Jadi mungkin lukisan-lukisan atau fotograf-fotograf, ataupun pameran lewat digital juga. Dan juga bahwa kami juga bisa melakukan training. Jadi banyak sekali talenta di luar negeri yang bisa melakukan training. Itu dibuktikan dengan kehadiran banyak sekali teman-teman teman-teman di tanah air yang ikut masterclass kami, dialog diaspora kami. Jadi senang sekali kalau kita bisa mempunyai tempat untuk training, atau kalau saja kita mau mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di tanah air. Jadi ini adalah seperti satu hub untuk kami. Ya, terima kasih Bu Aileen. Jadi begitu saja dari kami. Jadi mudah-mudahan itu kita bisa juga memberikan pesan ya Bu ya, bahwa diaspora itu tidak perlu returning for good untuk berbakti pada nusa dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bu Aileen. Langsung saja Ibu Dubes ini kalau bisa. Baik, terima kasih Bu Aileen. Memang seperti kita ketahui sekarang belum ada Ibu ya mengenai dibilang headquarters gitu ya Ibu ya, karena memang selama ini kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara ad hoc, melihat kepentingannya apakah itu memang memerlukan kehadiran fisik, atau sekarang malah selama 1 tahun lebih terakhir ini kita adakan secara virtual, dan saya lihat dengan virtual malah jangkauannya lebih luas gitu. Jadi I'm not against this idea Ibu ya. Mungkin kita perlu duduk sama-sama untuk melihat merit dari idenya Ibu Aileen ini, advantage and disadvantage-nya, apakah memang akan lebih banyak advantage-nya. Karena kalau misalkan terkait dengan pameran, kalau misalkan kita taruhlah misalnya kita adakan satu center ini di Jakarta.
yang akan melihat kan terbatas Bu ya gitu. Jadi mungkin virtual akan lebih luas jangkauannya. Atau misalkan untuk pelatihan, apakah pelatihan itu hanya untuk orang-orang yang ada di kota tersebut gitu. Jadi memang I'm not really against this idea Ibu Aileen. This is a new idea, maybe a novel idea to be discussed thoroughly, more lebih luas, lebih dalam, lebih komprehensif idenya mengenai positif plus minusnya mempunyai center seperti ini. Tapi sekali lagi we need to talk more about that dalam waktu yang mungkin dengan FGD kita bisa lakukan seperti itu. Terima kasih Bu Aileen untuk idenya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Nini. Mungkin saya ada juga pertanyaan ini dari Pak Gede Mariasa. Apakah sudah diundang masuk Pak Gede Mariasa dari Kuwait ya? Pak Gede? Ya, sudah. Ya. Pak Gede Mariasa, silahkan diajukan pertanyaannya tadi. Ya. Perkenalkan dari mana? Assalamualaikum siapa, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya. Saya dari diaspora Kuwait. Dan pertanyaannya untuk siapa, Pak? Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu, mungkin tepatnya kepada Ibu anggota Dewan, Ibu Christina Aryani mungkin ya. Oke, silakan Pak. Ya, sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan PMI yang ada di Kuwait. Sebagaimana diketahui, pandemi COVID-19 telah membawa dampak luas terhadap masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia di Kuwait, PMI di Kuwait, khususnya teman-teman yang sedang pulang cuti ke tanah air yang sampai saat ini belum bisa kembali ke Kuwait karena stranded, karena permasalahan sertifikat vaksin yang ditolak oleh Ministry of Health Government Kuwait, karena barcode yang tertera di dalam sertifikat tersebut tidak bisa dibaca. Kami mohon kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan sertifikat vaksin peduli lindungi agar bisa menyelesaikan permasalahan sertifikat vaksin tersebut, agar barcode-nya bisa dibaca dan bisa diterima oleh pemerintah Kuwait, sehingga teman-teman kami yang sudah lama stranded di tanah air bisa kembali memasuki Kuwait dan bisa bekerja sebagaimana biasa di Kuwait. Terima kasih, demikian pertanyaan saya dari diaspora Kuwait. Terima kasih. Jadi mungkin lebih kepada disalurkan kemana ini Bu Christina ya? Kalau mau dijawab, boleh Bu Christina, silakan. Jadi memang kalau kebijakan dari tiap negara itu kan terkait dengan vaksinnya. Jadi jenis vaksin yang mereka acknowledge gitu ya. Jadi salah satunya kalau di Indonesia itu kan kita pakai CoronaVac dari Sinovac. Nah itu diterima. Tapi ini permasalahan yang terus terang saya baru dengar, Pak Gede, terima kasih sudah disampaikan. Karena ini kan sebetulnya lebih ke aspek teknis ya. Karena barcode gitu, permasalahan barcode. Kami akan bicara dengan kalau Peduli Lindungi itu kan sebetulnya aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, tapi bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan. Nanti kami akan sampaikan, kami carikanlah jalan keluarnya, karena sebetulnya selama vaksinnya itu merupakan vaksin yang diakui dan bisa diterima oleh negara tempat di mana PMI bekerja, seharusnya tidak ada masalah. Jadi kalau masalah teknis seperti ini nanti akan kami carikan jalan keluarnya. Terima kasih Pak Gede atas masukannya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sedikit saja menambahkan, Pak Salut, boleh? Ya, silakan Bu. Karena memang kami sudah sampaikan sebetulnya permasalahan ini bukan permasalahan baru, Pak Gede, ya. Memang
Peduli Lindungi ini baru di-revamp, baru digabungkan dengan e-hack. Kalau dulu kan e-hack tersendiri, Peduli Lindungi tersendiri. Sekarang sudah gabung, jadi masih ada beberapa mungkin glitch yang masih perlu diperbaiki. Jadi kami karena kebetulan satu tim dalam hal persiapan pembukaan pariwisata Indonesia, jadi nanti kami akan juga sampaikan Bu Christina kepada teman-teman di teknis di Telkom yang memang melakukan penggabungan antara e-hack dengan Peduli Lindungi ini. Tetapi memang mungkin juga kami juga akan nanti coba hubungi juga ke dubes kita di Kuwait untuk melihat kalau memang ternyata permasalahannya teknis, harusnya tidak menjadi masalah tadi seperti disebutkan oleh Ibu Christina. Jadi toh mereka juga mengakui di Kuwait juga sama, mereka juga menggunakan vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia. Mungkin demikian Pak. Salut Pak Gede, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Christina dan juga Bu Dubes Nining. Saya baru juga dapat masukan, ada pertanyaan lagi dari Pak Indra Julardi. Apakah Pak Indra Julardi sudah dipersilakan masuk untuk menanyakan? Sudah, Pak Saud. Oke, silakan Pak Indra, perkenalkan dari mana dan juga pertanyaannya untuk siapa. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Julardi dari IDN Bahrain. Pertanyaannya untuk Ibu Nining ya. Ini kayaknya masalah klasik nih Bu ya, masalah data diaspora. Jadi saya 2014 itu bertugas bagi PPLN dan 2019 juga alhamdulillah terpilih lagi menjadi anggota PPLN. Datanya itu sepertinya masih belum sinkron nih ya, antara data di Kemlu dengan data yang ada di KPU. Ya. Jadi setiap kali ada pemilu, bolak-balik data itu lagi yang harus disinkronize. Terus pertanyaan kedua, masalah sosialisasi kartu masyarakat Indonesia luar negeri ya. Itu kayaknya belum ada sama sekali digaungkan di perwakilan luar negeri. Jadi kita juga nggak tahu seperti apa itu kartunya, kenapa nggak diintegrasikan dengan KTP, contohnya dengan iktp, jadi cukup hanya dengan satu kartu dan terintegrasi semuanya. Yang ketiga masalah diaspora bond ya, diaspora bond itu sama juga beberapa tahun lalu ya saya baru dengar ada webinarnya. Itu juga masih kurang sosialisasinya dan masih minim juga untuk informasinya seperti apa. Oke, jadi soal diaspora bond ya Pak ya. Oke. Iya. Mungkin Mungkin langsung yang terakhir saja mengenai yang Peduli Lindungi itu ya, kebetulan Ibu Christina juga dan Ibu Nining juga tahu tentang masalah Peduli Lindungi. Jadi kebalikannya nih, kalau kita vaksin di luar negeri, apakah bisa kita upload bukti vaksinnya atau sertifikatnya itu ke Peduli Lindungi? Karena beberapa hari ini saya lihat ada satu viral ya, jadi ada satu masyarakat Indonesia yang sudah vaksin di luar negeri, tapi tidak diakui gitu vaksinnya itu sertifikatnya. Jadi apalagi baru-baru ini untuk mall itu kan sudah diberlakukan ya, kalau tidak vaksin tidak boleh masuk ke mall. Nah, itu gimana, Bu? Terima kasih, Pak Salut. Ya, makasih banyak. Mungkin nanti kepada Bu Christina dan juga Bu Dubes Nining sekalian menjawab, mungkin juga kasih kata penutup untuk memberi semangat para diaspora. Saya mulai saja dari Bu Christina dulu, boleh? Tadi kayaknya lebih ke ini ya. Nah, kalau soal data pemilu tidak sinkron itu memang itu kami sudah tahu sejak pemilu gitu ya Pak Salut ya. Makanya ketika kami menjabat itu menjadi salah satu concern kami suarakan terus sehingga akhirnya sekarang akan menjadi program prioritas dari Kementerian Luar Negeri untuk 2022. Jadi tahun depan anggarannya juga baru akan diketok ini habis 16 Agustus agar bisa dilakukan pendataan itu. Karena ya ini penting sekali, itu salah satu memang yang kami tahu pasti lah. Nah, kalau sosialisasi
sosialisasi Kemilen kurang, memang ini sudah kami dengar berkali-kali. Jadi memang sekarang ini kan Kemenlu sedang melakukan revamping, tadi Bu Dubes juga sudah sampaikan, agar nantinya kartu diaspora ini bisa benar-benar memberikan manfaat yang bisa menjawab lah. Kayak misalnya kita punya banyak aspirasi dari teman-teman diaspora di luar negeri yang mungkin belum bisa semuanya terrealisasikan, tapi paling tidak kartu diaspora ini bisa menjadi jembatan ke arah sana gitu ya. Karena kalau kita bicara soal undang-undang itu kan proses politik yang perlu waktu, Pak Salut. Tapi kalau KMILN ini kan lebih pada pemerintah, walaupun tidak menafikan ini kerja besar juga karena sifatnya yang lintas sektoral tadi, banyak kementerian dan lembaga yang terlibat. Ini pasti ada challenges-nya sendiri. Mungkin itu terkait dengan vaksin di luar negeri yang harus bisa diupload, ini juga nanti akan mungkin Bu Nining lebih update soal ini, tapi ini juga pastinya akan menjadi salah satu concern kami. Intinya kami ingin agar siapapun juga yang divaksin dimanapun juga betul-betul mendapatkan keuntungan, karena vaksin ini kan program yang memang kita gaungkan gitu ya, harus ini. Jadi harusnya ya mendapatkan kemudahan sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah bagi siapapun juga dia yang sudah menjalani vaksin sesuai dengan ketentuan. Itu dari saya, Pak Salut. Terima kasih. Itu semua. Pak Salut suaranya. Terima kasih Bu Christina. Jadi itu kata semangat juga buat teman-teman diaspora ya. Bu Dubes Nining, silakan. Terima kasih terkait data, mungkin hanya menambahkan dari tadi jawaban dari Bu Christina, karena memang mau tidak mau pada saat mau pemilu itu data harus di-update, karena tidak semua masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri pada saat pindah, pulang, atau datang, lapor langsung. Jadi jangan sampai ada masyarakat warga Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih tidak dapat memilih. Ini yang perlu makanya setiap mau pemilu itu kita selalu kerja besarnya adalah updating data itu, dan juga karena memang ada yang berpindah yang mungkin dia karena seperti Kemilen itu dia hanya bisa masyarakat Indonesia di luar negeri atau diaspora Indonesia hanya bisa mempunyai Kemilen kalau mereka tinggal 2 tahun minimal di Indonesia. Tetapi mungkin ada yang baru setahun dan mereka tidak memerlukan Kemilen, jadi tidak terdata gitu. Jadi memang untuk pemilu khusus kita selalu melaksanakan pendataan terbaru untuk meyakinkan semua mendapatkan hak untuk memilih itu. Kedua, terkait dengan sosialisasi Kemilen, itu sebetulnya sosialisasinya sudah gencar dilakukan sejak tahun 2017, 2018, memang agak tidak aktif lagi beberapa tahun terakhir karena memang banyak aspirasi untuk supaya Kemilen ini tadi seperti disampaikan oleh Bu Christina ditambahkan fasilitas-fasilitasnya yang kami akan lakukan sekarang. Penambahannya itu berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait yang memang punya kewenangan. Kenapa tidak disatukan saja dengan KTP, Pak? Karena Kemilen ini juga bukan hanya untuk WNI, diaspora juga ada WNA. Jadi WNA tidak punya KTP, makanya ini tidak bisa kita lakukan. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa datanya akan terintegrasi, jadi tidak akan jadi beda-beda lah datanya ya, akan terintegrasi. Itu yang terkait dengan Kemilen. Kemudian terkait dari Diaspora Bond, memang Diaspora Bond baru akan diluncurkan. Rencananya tahun lalu, tapi karena pandemi belum, dan sekarang sedang difinalisasi. Hopefully by the end of this year kita sudah bisa launching Diaspora Bond. Mungkin itu kata penutup saya terakhir, Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya sedikit saja pesan saya tadi seperti disebutkan oleh juga Bu Menlu, mohon agar kita terus rasa solidaritas kita terus dijaga, kita saling bantu, kita saling membantu dalam situasi ini, dan we hope you could keep an eye untuk semua peluang-peluang yang bisa membantu Indonesia dalam recovery ekonomi serta dalam penanganan pandemi tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Menlu tadi pagi pada saat pembukaan. Jadi sekali lagi kita semua bersama dalam kondisi ini, so we help each other. Buat teman-teman diaspora,
ada perwakilan RI di luar negeri, baik itu diaspora WNI maupun WNA, it's your home there. Jadi itu aja mungkin Pak Salut. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Christina dan Bu Dubes ini. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan, teman-teman udah kasih teks nih. Tapi karena waktu yang membatasi, kita akan terus komunikasi dan berdialog ya Bu ya. Dan terutama saran Pak Dino tadi, apa mungkin Badan Nasional Diaspora atau paling tidak kata diaspora masuk ke dalam aturan hukum. Demikian saja Bapak Ibu, Bapak diaspora semua dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di tanah air. Sampai jumpa untuk kesempatan lainnya dan kita akan tetap bersatu. Salam diaspora.